Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Salam sejahtera buat kita semua. Pada bab ini kita akan berbicara tentang penata usahaan keuangan desa. Saya Rudi Abdullah SE MMAK CA. Tapi sebelum kita lanjut, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe, dan usahakan menonton videonya sampai selesai supaya tidak gagal paham. Nah, lanjut ya. Apa yang Anda ketahui tentang penata keuangan desa, penata usahaan keuangan desa? Mari kita lihat. Penata usahaan adalah catatan seluruh transaksi keuangan baik penerimaan maupun pengeluaran uang dalam satu tahun anggaran. Oke. Sama sebenarnya halnya dengan akuntansi, memang cuma hanya ini beda istilah saja. Oke. Ketentuan pokok penata usahaan ada dua di sini, transaksi kegiatan dan ketentuan pokoknya. Transaksi kegiatannya seperti rekening desa. Yang pertama, rekening desa dibuka oleh pemerintah desa di bank. Pemerintah di bank pemerintah atau di bank pemerintah daerah atas nama pemerintah desa. Jadi yang pertama itu pemerintah desa itu harus membuat rekening atas nama pemerintah desa. Spesimen, nama dan tanda tangan serta paraf atas nama kepala desa dan bendahara desa dengan jumlah rekening sesuai kebutuhan. Jadi yang melakukan paraf serta tanda tangan serta nama yang tertera di rekening itu adalah atas nama kepala desa. Pak, apa boleh lebih dari satu? Boleh, tergantung dari kebutuhan kepala desa. Bahkan jangankan lebih satu. Di beberapa desa yang BUMDesnya sudah maju, setiap BUMDes itu membuat nomor rekening tersendiri. Oke, yang selanjutnya penerimaan. Penerimaan dapat dilakukan dengan cara yang pertama, disetorkan oleh bendahara desa. Jadi ini bendahara ya yang melakukan penyetoran, bukan kepala desa. Yang kedua, disetor langsung oleh pihak ketiga kepada bank yang sudah ditunjuk. Oke, jadi ini ada pihak ketiga yang dilibatkan di sini. Yang ketiga, dipungut oleh petugas yang selanjutnya dapat diserahkan kepada bendahara desa atau disetor langsung ke bank. Oke, kira ini jelas ya berbicara tentang penerimaan ini. Penerimaan oleh bendahara desa harus disetor ke bank desa paling lambat 7 hari kerja, dibuktikan dengan surat tanda setoran. Jadi bendahara desa itu juga harus membuat surat tanda setoran atau bukti secara tertulis. Biasanya sama itu kayak kita juga menyetor di bank itu ada kalau kita melakukan penyetoran uang ada bukti setorannya. Sama di desa juga ini modelnya seperti itu. Transaksi-transaksi yang ada di desa apalagi berhubungan dengan uang itu harus ada bukti setornya. Tadi kita berbicara penerimaan, sekarang kita berbicara pungutan. Pungutan dapat dibuktikan dengan satu, karcis pungut yang disahkan oleh kepala desa. Jadi ini ada karcis ini yang memang umpamanya tempat wisata itu tidak boleh dibikin-bikin saja karcisnya seperti itu. Harus ada perdesnya, yang mana kepala desa itu menyetujui dan membuat perdes
bukan cuma kepala desa tapi juga BPD serta masyarakat membuat perdes berbicara tentang karcis pungutan. Biasanya ini umpamanya seperti objek wisata, masuk di situ harus ada karcis yang itu menjadi pendapatan dana desa atau pendapatan masyarakat desa. Selanjutnya surat tanda bukti pembayaran oleh pihak ketiga. Jadi ada surat tanda bukti oleh pihak ketiga. Selanjutnya bukti pembayaran lainnya yang sah. Nah, jadi ada juga jenis pembayaran lainnya yang sah selain dari pihak ketiga ini. Di kita ini kayaknya masih belum sampai situ ya. Tapi kalau desa-desa yang sudah bagus, pengalokasian anggarannya sudah bagus, bumdesnya sudah maju, ya bukti pembayaran lain yang saya ini bisa masuk di usaha swakelola. Beberapa desa yang bumdesnya sudah maju itu lebih sudah mengarah ke membuat swakelola terhadap usaha-usaha yang ada di desa. Potensi-potensi yang dimiliki oleh desa ketika melihat bahwa sumber daya yang dibutuhkan ini terlalu banyak, maka di pihak ketigakan dengan bentuk swakelola. Oke, pengeluaran. Dokumen penatausahaan pengeluaran harus disesuaikan dengan peraturan desa tentang APBD desa atau peraturan desa tentang perubahan desa. Perubahan APBD desa. Pengeluaran dilakukan melalui pengambilan surat permintaan pembayaran. Nah, ini kalau untuk pengeluaran tentu yang harus diperhatikan adalah peraturan yang ada di desa. Tidak boleh tidak sesuai karena nanti di belakang akan dilakukan pemeriksaan oleh lembaga yang berwenang. Nah, cakupan kegiatan dan prosedur penatausahaan keuangan desa. Prosedur penerimaan melalui bendahara. Yang pertama, pihak ketiga menyetor mengisi surat tanda setoran STS atau tanda bukti lainnya. Yang kedua, bendahara desa menerima uang dan mencocokkan dengan STS dan tanda bukti lainnya. Yang ketiga, bendahara desa mencatat semua penerimaan. Yang keempat, bendahara desa menyetor penerimaan ke rekening kas desa. Yang keempat, bukti setoran dan bukti penerimaan lainnya harus diarsipkan secara tertib. Nah, ini dari prosedur penerimaan melalui bendahara desa ini kita bisa menarik kesimpulan bahwa dari 5 ini semua itu harus ada bukti pencatatan. Dan ingat, perlu dipahami bahwa kalau kita berbicara bukti pencatatannya atau notanya itu atau surat-surat lainnya itu harus yang asli, tidak boleh fotokopian. Oke, poin B, prosedur penerimaan melalui bank. Yang pertama, menunjukkan bank yang ditetapkan sebagai rekening kas desa. Nah, kalau yang pertama ini biasanya sih pihak pemerintah daerah sudah punya kerjasama dengan bank. Yang kedua, pihak ketiga penyetor mengisi STS tanda bukti, surat tanda setorannya tadi STS. Yang ketiga, dokumen yang digunakan oleh bank meliputi surat tanda setoran atau slip setoran dan bukti penerima lainnya. Yang keempat, pihak ketiga penyetor menyampaikan bukti setoran atau slip setoran bank kepada bendahara desa. Bendahara desa mencatat bukukan kas umum dan buku pembantu bank berdasarkan buku penyetoran atau slip setoran. Nah, dari kedua prosedur ini penatausahaan penerimaan,
baik itu melalui bendahara ataupun melalui bank, intinya adalah sama. Kedua-duanya harus dilakukan pencatatan yang baik. Prosedur-prosedur yang ditetapkan oleh pihak bank ataupun pihak desa harus dilalui semuanya, serta setiap penerimaan baik melalui bendahara atau melalui bank itu harus ada buktinya. Oke, kita lanjut. Yang ketiga, prosedur penerimaan melalui petugas pemungut. Kepala desa menetapkan petugas pemungut. Nah, ini dia ini. Jadi kalau di tempat-tempat wisata itu harusnya di situ ada tim yang memang bekerja melakukan melakukan pemungutan terhadap penerimaan tadi itu. Jadi ini harus atas sepengetahuan kepala desa. Tidak boleh ada tukang pungut liar atau seperti umpamanya pendapatan-pendapatan yang dipungut dan itu tidak sepengetahuan kepala desa. Yang selanjutnya, menyetor pengisi STS atau tanda bukti lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ini sama juga dengan yang tadi. Petugas pemungut menerima uang sesuai dengan yang tercatat dalam STS tanda bukti lainnya. Nah, ini sama juga dengan yang tadi. Petugas pemungut dapat menyetorkan penerimaan melalui bendahara desa atau bank. Jadi ini ada dua pilihan ini. Kita sudah melakukan pungutan yang kita peroleh, apakah kita mau menyetorkannya melalui bendahara desa atau bank. Di beberapa desa ini biasanya sudah memiliki koordinasi dengan bendahara desa, maka bendahara desa lah yang melakukan penyetoran ke bank. Karena biasanya kalau langsung ke bank, petugas pemungut ini biasanya aksesnya dibatasi, memang sih hanya menyetor saja, tapi alangkah bagusnya melalui bendahara desa supaya mekanisme pencatatan dan pelaporan tentang penerimaan yang dilakukan oleh petugas pemungut itu diketahui oleh bendahara desa dan lebih-lebih lagi diketahui oleh kepala desa. Petugas pemungut menyampaikan pemberian penyetoran kepada kepala desa. Nah, ini tadi yang saya bilang. Bendahara desa mencatat semua penerimaan yang disetor melalui bank. Nah, ini dia. Nah, jadi memang alangkah bagusnya jika melalui bendahara desa. Tapi kalau umpamanya di keadaan tertentu bendahara desa lagi keluar daerah, ya sudah, langsung ke bank saja. Tapi ini dikondisikan atau situasional atau tergantung kondisi. Oke. Selanjutnya, cakupan kegiatan atau prosedur penatausahaan desa tentang penatausahaan pengeluaran. Penerbitan surat permintaan pembayaran atau SPP. Pelaksanaan kegiatan pengajuan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan harus disertai dengan dokumen, antara lain rencana anggaran biaya. Ya, jadi kalau ada kegiatan di desa harus kita ajukan dulu, terutama RAB-nya, rencana anggaran biayanya. Saya mau bikin kegiatan ini, anggarannya 2 juta. Ya, proposal kegiatannya mana? Itu harus ada. Rencana anggaran biaya diverifikasi oleh sertifikat desa dan disahkan oleh kepala desa. Jadi kalau kita membuat rencana kegiatan, kepala desa itu harus tahu dan diverifikasi oleh kepala desa dan disahkan oleh kepala desa. Biasanya di bagian tanda tangan kepala desa itu ada paraf. Paraf itu adalah bentuk verifikasi. Kemudian distempel ditanda tangan oleh kepala desa, disahkan oleh kepala desa, kemudian distempel menggunakan stempel desa. Oke. Pelaksanaan kegiatan pertanggungjawaban terhadap tindakan pengeluaran yang menyebabkan
atas beban anggaran belanja kegiatan dengan mempergunakan buku bantuan kas kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan di desa. Oke, saya lanjut dulu ya, nanti saya jelaskan. Berdasarkan rencana anggaran biaya pelaksanaan kegiatan, mengajukan surat permintaan pembayaran SPP kepada kepala desa. Jadi pelaksanaan kegiatan atau rencana anggaran biaya pelaksanaan kegiatan itu harus mengajukan permintaan pembayaran. Jangan hanya kita bikin proposalnya sesudah itu selesai. Tidak, itu harus kita tunggui sampai selesai, karena biasa kalau ada kegiatan di desa itu kan ada ketua panitia. Nah, ketua panitianya itu harus melakukan koordinasi aktif dengan kepala desa serta sekretaris desa. Tujuannya supaya proposal yang kita ajukan itu dapat selesai, dapat diautorisasi, sehingga kita bisa dengan segera melakukan kegiatan. Pihak desa juga membuat buku pembantu kas kegiatan sebagai bentuk pertanggungjawaban kegiatan di desa. Nah, kita juga ada istilahnya itu kayak laporan pertanggungjawaban, anggarannya berapa, realisasinya berapa. Kemudian itu pihak desa terutama bendahara itu harus melakukan pencatatan, mencatat semuanya, apakah anggarannya ada sisa ataukah habis semua. Tapi jarang ya ada sisa, pasti habis lah ya. Oke, saya kira ini bisa dipahami ya. Saya next ya. Oke, masih tentang penerbitan surat permintaan pembayaran ya, masih poin A bagian 6. Pengajuan SPP terdiri atas surat permintaan pembayaran, pernyataan tanggung jawab belanja, dan surat pertanggungjawaban isi transaksi. Nah, ini ketiga surat ini harus lengkap ya. Yang poin 7, dalam pengajuan pelaksanaan pembayaran, sekretaris desa berkewajiban untuk meneliti kelengkapan permintaan pembayaran yang diajukan oleh pelaksana kegiatan. Nah, jadi sekretaris desa juga tidak boleh langsung melakukan persetujuan atas permintaan pembayaran tadi, tetapi tetap harus teliti dalam dalam permintaan pembayaran, menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBD yang tercantum dalam permintaan pembayaran. Nah, ini dia tadi nilai akhir dari proposal itu kadang akumulasinya beda dengan jumlah kegiatan yang akan kita lakukan. Poin-poinnya itu kadang beda. Jadi sekretaris desa juga harus teliti. Nah, ini sekretaris desa saya sarankan alangkah bagusnya memang orang yang paham tentang ekonomi. Jadi kalau hal-hal yang begini, karena di ekonomi itu, apalagi di ekonomi akuntansi atau di ekonomi manajemen, ini menjadi dasar di mata kuliah. Ada mata kuliah pengantar akuntansi 1 dan pengantar akuntansi 2 yang memang kita berbicara tentang laporan keuangan yang tidak jauh beda juga dengan laporan keuangan pemerintah desa. Saya sarankan untuk sekretaris desa ini alangkah bagusnya memang orang yang paham tentang ekonomi. Karena jangan salah, banyak yang bermain-main tentang angka-angka di proposal itu. Biasanya nilai di bawah itu tidak sesuai dengan total yang ada di atas. Item-itemnya tidak sesuai dengan nilai nominalnya di bawah. Biasanya nilai nominalnya itu lebih banyak kalau dihitung item-itemnya di atas. Tapi itu agak teknis ya. Hanya orang ekonomi memang yang, bukan hanya orang ekonomi, biasanya orang ekonomi sudah paham lah kalau hal-hal yang begitu. Oke. Menguji ketersediaan dana untuk kegiatan yang dimaksud. Nah, jadi ketersediaan dana juga harus dilihat, dananya kita masih ada atau tidak ini. Mengembalikan atau menolak pengajuan permintaan pelaksanaan kegiatan oleh pelaksana kegiatan apabila tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
Jadi ada kondisi juga di mana kalau kegiatan itu tidak sesuai dengan peraturan persyaratan yang telah ditetapkan, maka tidak diterima. Jadi kita juga sebagai pelaksana kegiatan harus melihat peraturan-peraturan yang ada di desa. Oke, poin 8, berdasarkan SPP yang telah diverifikasi, sekretaris desa, kepala desa dapat menyetujui permintaan pembayaran dan memerintahkan bendahara desa untuk melaksanakan pembayaran. Nah, kalau sudah disetujui, sudah diverifikasi, ini sudah aman ini. Tinggal eksekusi saja kapan akan dilakukan kegiatan. Nah, oke. Penata usahaan keluar pertanggungjawaban penggunaan dana terhadap pembayaran yang telah dilakukan bendahara desa wajib melakukan pengadministrasian atau pencatatan keluar. Jadi kalau berbicara tentang penggunaan dana ini SPJ, harus tetap ada pencatatan pengeluarannya. Kita setiap kegiatan harus, intinya di sini setiap kegiatan harus ada pelaporan. Nah, ini buku penata usaha keuangan desa berdasarkan Permendagri 37 tahun 2007 terdiri atas buku kas umum, buku kas pembantu perinci objek penerimaan, buku kas pembantu perinci objek pengeluaran, buku kas harian pembantu, buku bank, buku bantu pajak. Nah, ini kemudian diperbarui keputusan Mendagri nomor 113 tahun 2014, tinggal 3 item: buku kas umum, buku kas bank, buku kas pembantu pajak. Tapi sebenarnya kalau mau dilihat isinya sama saja, ini hanya diperkecil saja. Oke, ini adalah contoh dari buku kas umum. Nah, bisa dilihat masih sama, nomor, tanggal, kode rekening, uraian penerimaan, pengeluaran, nomor bukti, jumlah pengeluaran kumulatif, dan saldo. Ini kalau di akuntansi biasa dikenal dengan pencatatan sederhana, atau di manajemen sama juga pencatatan sederhana. Nah, ini buku kas pembantu pajak, nomor urut, tanggal iuran, pemotongan, penyetoran, saldo. Nah, ini buku bank desa. Ini nomornya, tanggal transaksi, keterangan transaksi, bukti transaksi, pemasukan terdiri dari setoran, bunga bank, dan setoran dan penarikan. Pengeluaran terdiri dari penarikan, pajak, biaya administrasi, saldo. Ini buku atau catatan laporan keuangan sederhana. Ini sangat sederhana sekali ya. Nah, ini tadi yang saya bilang, bukti transaksi. Perlu kita pahami, perhatikan baik-baik bahwa sekalipun itu kwitansi, usahakan harus ada stempelnya, sekalipun itu kwitansi. Dan perlu dipahami bahwa semua nota, semua catatan yang menjadi bukti pendukung atas transaksi kita itu harus menggunakan data yang asli. Dalam artian itu bukan fotokopian. Oke. Nah, pencatatan penata usaha ini juga dalam melakukan pencatatan harus memperhatikan ada beberapa hal yang memang itu harus kita perhatikan, apalagi kita sebagai orang yang terlibat dalam pemerintah desa atau pejabat di desa. Yang pertama, dalam pencatatan penata usahaan harus memperhatikan: 1. Tanda bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran harus sesuai dengan kode rekening. Nah, ini biasanya kode rekening ini
sebenarnya begini, dengan adanya kode rekening ini sebenarnya kita dipermudah dalam menyusun bukti-bukti penerimaan. Biasanya kalau di perusahaan ataupun juga di desa yang transaksinya sudah lumayan banyak, coding atau melakukan pengkodean itu, kemudian penyimpanan atas kode itu disusun berdasarkan nomor atau abjad yang sudah ditetapkan di situ. Jadi dengan adanya kode ini sebenarnya mempermudah juga kita dalam melakukan penginputan. Oke, kita lanjut yang poin 2. Tanda bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran harus mendapatkan pengesahan kepala desa. Ya, jadi bukti penerimaan, bukti pengeluaran itu harus mendapatkan pengesahan dari kepala desa. Kepala desa harus tahu, harus ada tanda tangan. Jangan sampai ketika ini sudah berjalan 2 atau sampai sudah 3 tahun tidak ada pengesahan dari kepala desa. Tiba-tiba ketika ada pemeriksaan di sampel datanya kita kedapatan yang itu. Maka tentu ini akan menjadi masalah di belakang hari ya. Maka di sini memang kalau untuk dana desa ini, apalagi berbicara tentang konsep penatausahaan, memang harus diperhatikan hubungan antara kepala desa, bendahara, dan sekretaris desa. Yang selanjutnya, tanda bukti-bukti penerimaan pengeluaran harus ditandatangani bendahara desa. Nah, jadi biasanya ini bagian kiri saya ya, bagian kiri itu bendahara desa, bagian kanan kepala desa. Kalau sekretaris desa di mana, Pak? Biasanya sekretaris desa yang periksa terus parah. Oke. Tanda bukti penerimaan dan pengeluaran tidak terdapat cacat, angka atau huruf yang sama, dan tidak ada tanda penghapusan atau ditipex. Jadi harus juga diperhatikan bahwa pengeluaran ataupun pemasukan harus dilihat nominalnya itu tidak boleh sama. Ini bukan hurufnya yang sama ya, tapi yang dimaksud di sini adalah nominalnya. Pak, kalau umpamanya nominalnya sama, oh iya dilihat ini pengeluaran atau pemasukan dan nama transaksinya apa, itu tidak masalah. Yang penting maksudnya di sini jangan sama semua. Terus yang kedua, tidak ada tanda penghapusan atau ditipex. Nah ini, jangan kemudian bukti-bukti itu ditipex atau dihapus. Alangkah lebih bagusnya dicoret saja, jangan ditipex atau dihapus. Dan perlu dipahami kalau yang namanya bukti-bukti itu harus bersih, harus bagus. Karena kalau sudah ditipex atau dihapus itu sudah ada indikasi bahwa ini ada sedikit masalah ini di nota bagian yang ini. Oke, nomor 5, tanda bukti penerimaan dan pengeluaran dicatat. Ya, dicatat. Ya. Ini semua memang harus dicatat ya, baik pengeluaran ataupun penerimaan. Oke, selanjutnya nomor 7, buku yang digunakan harus bersih, rapi, dan tidak cacat. Ya, karena kalau kita berbicara tentang laporan itu harus bagus, harus bersih. Pada setiap halaman buku kas umum diberi nomor urut dan paraf oleh bendahara desa. Iya. Jadi kalau untuk buku kas umum ini harus ada nomor urutnya. Biasanya nota-nota itu ada kode-kodenya berdasarkan nomor urut dan ada paraf bendahara desa. Halaman terakhir dipergunakan untuk mencatat pemeriksaan. Oke. Biasanya ada temuan-temuan tentang bukti-bukti ini. Biasanya kita melakukan pencatatan bahwa di poin ini ada keadaan seperti ini, seperti itu. Penulisan dalam buku kas umum dilakukan dengan tinta hitam atau biru, dan pada buku kas umum tidak boleh ada ruang yang kosong atau tidak terisi. Nah, kenapa perlu tinta hitam atau tinta biru? Itu sebenarnya adalah kode. Kalau tinta merah itu memang tidak boleh. Itu di dalam akuntansi juga seperti itu, di dalam penatausahaan juga ya seperti itu.
Tapi alangkah bagusnya menggunakan tinta hitam ya. Terus kenapa tidak boleh ada ruang kosong? Nah, ini seperti ini. Biasanya di dalam kita menulis rupiah pun itu harus ditambah titik 2, titik koma di belakang, terus ditambah 2 nol. Tujuannya kenapa? Tujuannya jangan sampai ada orang yang isi ditambah 3 nol di belakang, selesai kita. Atau umpamanya kita berbicara pengeluaran, ditambah ada buku kas umum tadi itu yang kosong. Nah, orang dia isi itu terus dia keluarkan uang padahal tanpa sepengetahuan kita. Nah, seperti itu. Nomor 11, buku kas umum hanya dibuat 1 buku. Nah, jadi buku kas umum ini jangan 2 buku. Pak, kalau penuh bagaimana? Ya sudah 2 buku lah. Tapi kalau belum penuh jangan bikin 2 buku, cukup 1 buku saja. Nomor 12, penentuan buku kas umum dilakukan setiap satu periode kayaknya. Setiap 1 periode. Jadi buku kas umum ini dilakukan setiap 1 periode akuntansi. 1 periode akuntansi itu sama dengan 1 tahun. Oke. Buku kas umum dapat dibuat dalam bentuk buku atau lembaran yang dibuat per bulan. Nah, jadi kalau sudah habis dibikin lagi. Maksudnya itu kolom-kolomnya. Tapi memang biasanya buku kas umum ini kita desain 1 tahun. Tetapi dalam setiap tabel itu kita estimasikan itu per bulan. Selanjutnya, semua transaksi yang melalui bank, baik penerimaan maupun pengeluaran, harus dicatat dalam buku pembantu bank. Ini tidak perlu repot-repot sebenarnya. Pergi saja ke bank, kita minta rekening korannya kita, terus bawa pulang, cocokkan dengan buku pembantunya buku pengeluarannya kita yang berkaitan dengan bank. Yang D, pembukuan antara buku kas umum dengan buku kas bank dapat dilakukan secara langsung, yaitu 1, menyetor atau mengambil uang dari kas ke bank, atau sebaliknya merupakan penggeseran uang. Penerimaan pengeluaran uang yang melalui bank merubah keadaan uang, maka dibukukan langsung dalam buku kas umum dan buku bantu bank. Nah, ini saya kira sama seperti yang saya jelaskan tadi ya. Intinya harus tetap ada pencatatan. Nah, bendahara desa sebagai wajib pungut pajak menghasilkan PPh dan pajak lainnya harus mencatat setiap pemotongan dan penyetoran dalam buku kas pembantu pajak. Ini kita bahas PPh ini di bab selanjutnya ya, atau ya di bab selanjutnya tentang pajak. Dalam pencatatan pemotongan dan penyetoran pajak penghasilan PPh dan pajak lainnya pada buku kas pembantu pajak harus mencantumkan kode rekening penerimaan dan pengeluaran yang dikenakan pajak. Jadi baik itu pemasukan ataupun pengeluaran harus ada pencatatannya. Dan kalau untuk pajak itu biasanya lebih detail ya, karena mereka ada kode-kode yang memang mencatat semua transaksi, apalagi yang berhubungan dengan penyetoran pajak. Oke, saya kira itu saja untuk materi penata usahaan, untuk materi penata usahaan keuangan desa. Nah, di sini kita menarik kesimpulan bahwa setiap transaksi yang terjadi di desa yang kaitannya dengan pemasukan ataupun pengeluaran yang ada hubungannya dengan desa, yang berkaitan dengan keuangan desa, itu wajib dilakukan pencatatan sebagai bukti bahwa transaksi itu sudah terjadi ataupun transaksi itu dalam proses. Intinya di sini semuanya harus dicatat.
Saya kira itu saja dari saya untuk materi penata usaha keuangan desa. Hal-hal yang tidak dipahami dalam materi ini bisa ditanyakan langsung melalui kolom komentar di bawah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Sukses.